kalian hari ini. Di sini kami ingin mendiskusikan tentang kenaikan harga BBM, Pertamina, serta dampak dan solusinya. Beberapa waktu terakhir, masyarakat kembali dihadapkan pada kabar yang cukup mengejutkan, yaitu kenaikan harga BBM. Bagi sebagian orang, mungkin ini hanya soal angka di BBM atau di SPBU, namun bagi banyak masyarakat, kenaikan BBM bisa terdampak pada ongkos kerja, harga makan, biaya sekolah, hingga kebutuhan sehari-hari. Lalu sebenarnya mengapa harga BBM bisa naik? Siapa yang paling terdampak? Dan bagaimana cara menghadapi kondisi ini? Untuk menjawab semua pertanyaan tersebut, sudah hadir bersama kita seorang narasumber, yaitu Kak Feby. Halo Kak. Halo juga Kak, senang sekali bisa hadir di podcast ini. Saya senang sekali berbagi informasi kepada para pendengar. Tahu lagi? Ya. Oke Kak, ini langsung ke pertanyaannya aja ya. Ketika masyarakat mendengar kata BBM naik, banyak yang langsung panik. Sebenarnya mengapa kenaikan BBM selalu menjadi isu yang sangat sensitif? Karena BBM merupakan kebutuhan yang hampir digunakan oleh setiap orang. Ketika harga BBM naik, yang berdampak bukan hanya di transportasi saja, tapi bisa merambat di setiap sektor kehidupan masyarakat. Oke. Apa yang biasanya menjadi penyebab utama kenaikan harga BBM? Ada banyak faktor sih Kak, seperti kenaikan harga minyak dunia, nilai tukar rupiah yang menurun, biaya distribusi, hingga kebijakan pemerintah terkait subsidi energi. Oke, kalau kita lihat sekarang, dampak apa yang paling cepat dirasakan masyarakat? Yang paling cepat sih adalah biaya transportasi. Penggunaan kendaraan pribadi harus mengeluarkan biaya yang lebih besar, sedangkan biaya transportasi umum berpotensi menghadapi kenaikan tarif. Oke, di sini banyak masyarakat yang mengeluhkan harga kebutuhan pokok yang ikut naik. Apakah itu ada hubungannya dengan harga BBM? Tentu saja ada Kak, barang-barang kebutuhan pokok harus didistribusikan menggunakan kendaraan. Ketika biaya bahan bakar menaik, biaya distribusi juga naik dan akhirnya mempengaruhi harga jual barang. Oke, jadi dikatakan kenaikan BBM mempengaruhi hampir semua lapisan masyarakat. Betul sekali Kak, mulai dari pelajar, mahasiswa, pedagang, hingga pengusaha besar merasakan dampak yang berbeda-beda. Oke, bagaimana dengan para pekerja yang setiap hari harus menempuh perjalanan jauh? Mereka termasuk kelompok yang cukup terdampak, karena biaya transportasi bulanan mereka meningkat, sedangkan pendapatan mereka belum tentu bertambah. Lalu, bagaimana dampaknya bagi pelaku UMKM? UMKM menghadapi tantangan berupa meningkatnya biaya produksi dan distribusi. Jika tidak dikelola dengan baik, maka keuntungan mereka bisa berkurang. Oke, Kak, banyak orang mengatakan kenaikan BBM dapat menurunkan daya beli masyarakat. Mengapa bisa begitu? Karena sebagian pendapatan masyarakat harus dialihkan untuk menutupi kenaikan biaya transportasi dan kebutuhan hidup mereka. Akibatnya, uang yang bisa digunakan untuk kebutuhan lain menjadi berkurang. Oke. Apakah kondisi ini juga dapat memicu inflasi? Iya, ketika barang dan harga jasa naik secara bersamaan, akibatnya biaya distribusi juga meningkat. Maka hal ini mungkin saja memicu inflasi. Oke. Menurut kakak, siapa kelompok yang paling rentan terhadap kenaikan BBM? Menurut saya pribadi sih, masyarakat berpenghasilan rendah karena sebagian besar pendapatan mereka digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Oke, kalau begitu. Sekarang kita masuk ke bagian solusi. Apa langkah pertama yang harus dilakukan pemerintah? Pemerintah perlu memastikan bantuan dan subsidi benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan. Oke, bagaimana dengan transportasi umum? Transportasi umum yang nyaman dan terjangkau dapat menjadi solusi agar masyarakat tidak terlalu bergantung pada kendaraan pribadi. Oke, baik. Apa yang bisa dilakukan masyarakat untuk
mengurangi pengeluaran BBM? Mulailah dengan mengurangi perjalanan yang tidak perlu, merencanakan perjalanan yang lebih efisien. Oke. Apakah berbagi kendaraan dengan teman atau keluarga itu lebih efektif? Sangat efektif. Selain menghemat biaya, cara ini juga dapat mengurangi kemacetan sih, Kak. Bagaimana cara berkendara agar lebih hemat BBM? Hindarilah akselerasi mendadak, jaga kecepatan yang tetap stabil, dan matikan mesin jika sedang berhenti lama. Kalau begitu, apakah servis kendaraan secara rutin itu berpengaruh? Tentu saja, Kak. Kendaraan yang terawat lebih efisien dalam memakai bahan bakar. Bagaimana peran energi alternatif dalam mengatasi masalah seperti ini? Bagaimana? Energi alternatif dapat mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil sehingga dampak kenaikan harga minyak dunia tidak terlalu besar. Oke, apakah kendaraan listrik juga bisa menjadi solusi masa depan? Betul sekali, Kak. Kendaraan listrik menawarkan biaya operasional yang lebih rendah dan sangat ramah lingkungan. Oke. Menurut kakak, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kenaikan harga BBM sekarang? Kita harus mulai belajar menggunakan energi secara lebih bijak dan tidak boros. Terakhir. Kak, apa pesan untuk masyarakat yang saat ini merasa terbebani dengan kenaikan harga BBM sekarang? Saya pribadi sih ingin menyampaikan bahwa situasi ini memang tidak mudah, namun kita tidak boleh menyerah. Dengan mengelola pengeluaran secara bijak, menghemat energi, dan saling mendukung satu sama lain, kita bisa melewati tantangan ini bersama-sama. Luar biasa sekali pembahasannya hari ini. Oke, dari diskusi ini kita belajar bahwa kenaikan harga BBM bukan hanya soal bahan bakar, tetapi juga berdampak pada ekonomi, transportasi, dan kehidupan masyarakat secara luas. Oke, terima kasih banyak untuk Kakak Feby yang sudah berbagi ilmu dan wawasan di podcast hari ini. Terima kasih kembali, Kak. Semoga bermanfaat untuk para pendengar. Oke, saya selaku host hari ini, saya pamit undur diri.